Selamat pagi Ya, Pak. anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana nih ya anak-anak sekalian hari ini? Gimana apanya, Pak? Kabarnya? Baik, Sehat, Pak. Baik dan Sangat kabar iya. baik, Pak. Harus tetap semangat ya hari ini ya, mengikuti tayangannya. Pasti dong, Pak. Iya. Iya, bagus sekali ya. Pada itu semangat sekali, kelihatan dari wajahnya itu berseri. Nah, sebelum kita melanjutkan layanan, ada baiknya Pak melakukan absensi terlebih dahulu ya, anak-anak. Baik, Pak. Sebentar lagi Pak akan sebutkan, silakan angkat tangannya. Yang pertama ada Adriani. Adriani mana? Adriani, ya, bagus sekali. Hadir, Pak. Yang kedua ada Ayu Prasti Negari. Ya, silakan diangkat tangannya. Ya, Saya bagus. ada. Lanjut, lagi ada Pika Widyastuti. Saya, Pak, hadir. Ya. Ya, bagus sekali ya, Pika. Yang selanjutnya ada Prida Yunita. Ya, semangat sekali ya. Prida ternyata semangat. Lanjut lagi ada Kadek Sudiarsana. Ya, sudah kelihatan cerianya itu, Pak. Itu adiknya ya. Lanjut lagi Made Astaul. Ya, bagus. Lanjut lagi Kadek Risnawati. Ayo Risna. Risna, mana angkat tangannya ya. Lalu ada Rika Triwardani. Rika. Ya, semangat sekali itu, senyumnya udah kelihatan. Ruslan Komala. Ya, Hadir, bagus. Pak. Ya, Sang Made Ekadana. Ya, dan yang terakhir yaitu Siani Marcelina Nopita. Ya, sudah semuanya berarti hadir ya anak-anak ya. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada saat berdoa nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kalian ya. Nah, untuk ketua kelas, Ika silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Iya, Pak. Baik, untuk kelancaran kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas bantuannya, Pika. Iya, Sudah mau Pak. memimpin doanya. Sama-sama. Pak harapkan hari ini ya, untuk di masa pandemi ini, tolong jaga kesehatannya ya. Karena di masa pandemi ini, kita itu kan mudah sakit. Jadi, siap-siap saja untuk mengikuti prokes ya. Kalian tetap sehat selalu. Nah, sebelum kita lanjut ke topik atau tujuan, ada baiknya kita melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Nah, yang ingin mengajukan kesepakatan kelas, silakan bisa angkat tangan, pakai raise hand juga bisa ya. Pak, persilakan. Bagus sekali, Pak Made Astaul. Bagaimana? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sebelum kita bertanya atau mengajukan pendapat, harus raise hand dulu Pak. Ya, bagus sekali ya Pak Made Astaul. Ya, itu dia. Bahwa kita harus melakukan raise hand atau angkat tangan saat ingin mengajukan pertanyaan. Ya, lanjut lagi. Pak, langsung tunjuk ya. Ya, Prida.
harus on kamera, Pak. Ya, bagus. Bagus sekali ya. Kita harus on kamera juga. Nah, lanjut lagi. Lagi satu ya. Coba Sang Made Eka Dana. Siapa? Ya, lagi satu apa? Eh, Kesepakatan kelas. kita harus on kamera Pak saat bertanya dan jangan ribut. Oh iya, bagus sekali ya. Kita sudah mendapatkan 3 kesepakatannya. Yang pertama itu harus angkat tangan pada saat ingin mengajukan pertanyaan. Yang kedua, tidak menutup kamera. Ya, pada saat bertanya. Dan tidak ribut juga pada saat bertanya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik. Ke topik layanan kita ya, layanan bimbingan klasikal. Di sini Pak akan membahas topik yaitu bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, Pak mau share screen dulu ya. Silakan nanti disimak. Ya, bagaimana? Sudah kelihatan anak-anak? Belum Pak, belum. Pak sudah. Belum kelihatan, Pak. Ya, tunggu sebentar ya. Pak akan coba kembali. Bagaimana? Sudah kelihatan sekarang? Belum, Pak. Oh, lagi proses, Pak. Lagi proses, Pak. Oh, lagi proses. Sekarang kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, sebelum kita melewati topik atau layanan atau dan tujuan, nah, ada baiknya Pak melakukan speaking dulu ya, biar kalian tambah semangat. Nah, di sini ada berapa banyak gambar orang pada foto di atas? Kira-kira ada berapa? Lima, Pak. 5 Pak. 5. Ada 5. Siapa yang jawab 5 itu? Coba angkat tangan, lalu sebutkan nama ya. Ya, ada Rusman Komala, Bayu Prasti Negari, sama yang lainnya ya. Ada 5. Ya, coba Ruslan. Bu Ruslan berapa? 5 ya? Coba dihitung. Ada 5, Pak. Ada 5 orang yang ada di foto tersebut. 5 orang. Ya. Lanjut. Saya Lagi ada tadi. nomor 5, Pak. Ya, mana? Ada 5 juga? Iya, Pak. Yang lain gimana? Yang ada 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali ya. Bapak kasih aplaus dulu ya untuk semuanya ya. Nah, kalian kan sudah bersemangat sekarang ini. Marilah kita lanjut langsung ke topik pembahasan kita ya. Yaitu tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Sudah dilihat? Kelihatan tujuannya? Anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tujuan umum yaitu di mana anak-anak mampu menganalisis tentang perilaku merokok, bahaya merokok, serta berani melawan tindakan untuk tidak merokok. Nah, tujuan khususnya itu ada 3 juga anak-anak. Tujuan yang pertama yaitu anak-anak itu dapat nanti menunjukkan usaha lebih tinggi
dengan cara membela diri saat diajak untuk merokok secara tepat. Yang kedua, anak-anak nanti bisa mengidentifikasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat merokok melalui analisis LKPD. Dan yang terakhir, anak-anak nanti dapat mendesain rencana solusi yang dapat mengatasi dan mencegah diri agar tidak diperokok secara efektif. Ya, begitu ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa itu pengertian rokok? Ya. Pak, Kak, tahu gimana tahu? Menurut saya rokok itu adalah bahan bahan yang terlarang lah Pak, menurut saya, karena saya lihat teman-teman banyak yang rokok tapi dilarang oleh orang tuanya gitu Pak, menurut saya. Ya, bagus sekali ya. Astawa sudah memberikan pengertiannya tentang rokok. Lanjut lagi, ada tambahan lagi, silakan. Ya, Sang Made Eka Dana ya, silakan. Nah, rokok, apa sih pengertiannya? Kalau menurut saya, kalau dari lihat di bentuknya, rokok itu tembakau yang dinyalakan, terus dihisap, nanti keluar asap, Pak. Ya, bagus sekali ya. Kang Dana sudah menambahkan. Jadi Pak, apresiasi sekali dengan jawaban Sang Made Eka Dana. Lanjut lagi, ada Kadek Sudiarsana. Ya, Kadek Sudiarsana mana? Iya Pak, kalau menurut saya rokok atau merokok itu adalah yaitu merupakan yang bisa mengganggu kesehatan Bapak, yaitu yang dilarang. Ya, rokok mengganggu kesehatan dan dilarang. Nah, ada baiknya sekarang kita lihat ya. Pak akan tambahkan pengertian rokok untuk kalian ya. Nah, pengertian rokok itu adalah lintingan atau gulungan daun tembakau yang kering dibungkus dengan kertas yang berbentuk silinder. Ya, tadi kan sudah kelihatan bagaimana rokok itu dibungkus dengan kertas yang berbentuk silinder. Yang pertama Pak langsung tadi tampilkan. Nah, dikonsumsi dengan cara dibakar pada ujungnya yang satu. Dan yang lagi satu itu dihisap dengan menggunakan rongga mulut. Ya. Nah, ujungnya itu berbentuk panjangnya 70 mm hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm. Ya, kita lanjut lagi. Selanjutnya, kita bisa lihat gambar apa yang ada di slide PowerPoint ini. Mungkin ada yang menjawab, silakan. Saya Pak, Pak Made Astagfirullah. itu gambar orang merokok, gambar rokok. Ya, orang merokok satu. Gambar pohon tanaman tembakau. Ya, lanjut. Kan ada gambar. Oh baik, yang pertama itu gambar tanaman tembakau, yang kedua jenis-jenis rokok, yang ketiga itu ada orang tua yang sedang merokok, dan yang keempat itu rokok sendiri. Terima kasih Pak. Nah, betul sekali ya. Jawaban tahu itu memang percaya. Yang pertama itu memang benar adalah orang yang lagi memetik daun tembakau seperti itu. Itu prosesnya untuk dijadikan nantinya sebuah rokok yang bisa kalian lihat pada gambar di sebelahnya. Itu sudah dibuat kemasan. Nah, kemasannya itu biasanya dijual di warung-warung terdekat atau mungkin di supermarket. Nah, dikonsumsi oleh, nah di gambarnya yang di bawah daripada memetik tembakau yaitu orang yang menghisap rokok seperti itu, ya.
Nah, lanjut. Kira-kira apa saja sih jenis rokok yang kalian ketahui? Nah, kira-kira apa sih jenisnya? Pak, tunjuk ya. Sang Made Eka gimana? Jenisnya rokoknya? Kira-kira apa Ya saja? Pak, Ya. kalau yang saya lihat dari teman yang udah gede sama dari keluarga di lingkungan sekitar, mungkin ada rokok tembakau satu seperti biasa, terus ada rokok cerutu yang tembakonya lembaran. Terus yang terbaru ada vape yang elektrik. Ya, betul sekali ya jawabannya Sang Made Eka Dana. Kita beli oplos dulu ya, Sang Eka Dana. Nah, Pak sekarang akan jelaskan apa saja jenis rokok ya. Ya, yang pertama jenis rokok berdasarkan cara kerjanya. Nah, jenis rokok ini ada dua ya, anak ya. Yang pertama ada rokok konvensional yang biasa kalian lihat, ada bapak-bapak biasanya membawa di dalam kantongnya biasanya ya. Dan ada rokok elektrik. Rokok elektrik ini biasanya dipakai anak-anak muda. Karena kenapa? Karena anak-anak muda itu menyukai teknologi. Jadi, rokok elektrik itu sebenarnya mudah sekali sekarang didapatkan. Apalagi kita tahu ya, rokok elektrik itu banyak sekali sekarang diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau. Kita bisa menggunakannya, kita hanya membeli liquidnya dan juga kita ngecas, maka kita sudah bisa menggunakan rokok elektrik tersebut. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya. Rokok konvensional yang tadi Pak jelaskan kan biasanya dibawa oleh orang tua ya. Nah, rokok konvensional itu adalah rokok yang masih tradisional dia, bukan rokok modern zaman sekarang. Mungkin kalian belum pernah lihat ya, Ardat. Ada yang pernah nggak lihat Ardat? Nggak ya? Bagaimana Kadek Sudiarsana? Pernah lihat? Tidak, Pak. Karena tidak pernah merokok, Tidak ya? Pak. Ya. Ya. Oh, ya ini sebenarnya rokok langka sebenarnya ya Pak ya Kadek ya. Rokok putih dengan bahan baku daun tembakau yang dikasih saus. Saus itu kan bukan saus yang biasa kalian beli di supermarketnya. Saus itu kan udah berbeda kalau dipakai di rokok seperti itu ya. Kita lanjut pada rokok konvensional berdasarkan bahan bakunya. Nah, itulah salah satunya ada rokok kretek. Rokok kretek itu ya berupa dari daun tembakau ditambah lagi cengkeh. Nah, yang tadi itu kan tembakau saja. Sekarang ditambah lagi cengkeh isi saus. Begitu. Mungkin kalian pernah melihat rokok ini di jarum coklat. Kira-kira iklannya itu kan ada di TV biasanya. Bagaimana anak-anak? Pernah melihat? Pernah Pak, Belum, malam-malam. Pak. Pernah pastinya. Kalau mungkin kalian nonton TV sekitar agak malam itu pasti ada iklannya itu ya. Kita lanjut lagi, ada rokok konvensional berdasarkan dari bahan bakunya yang ketiga, yaitu rokok kelembak. Ya mungkin ini paling asing ya di kalian, rokok kelembak ini. Ya karena dari bahan bakunya saja sudah dari tembakau, ditambah lagi cengkeh, ditambah lagi kemenyan. Ya mungkin dari pikiran kalian itu, oh kok rokoknya seperti ini ya? Aneh sekali rasanya. Ya, karena ini biasanya dipakai oleh orang tetua-tetua di pedesaan biasanya rokok ini. Namanya rokok kelembak. Ya, dari harganya lebih terjangkau ketimbang rokok elektrik maupun rokok-rokok yang lainnya. Kita lanjut lagi, ada rokok konvensional berdasarkan filter. Ya, yang pertama itu ada rokok filter. Mungkin ini yang paling sering kalian lihat. Betul?
Bagaimana anak-anak? Betul sekali ya? Ya, betul ya. Sering beliin Bapak. Bapak ya? Oh, Dayu sering sekali beliin Bapak katanya. Dikasih gini? Dikasih uang jajan langsung? Nah, sisanya dikembalikan. Oh, susunya dikembalikan. Wah, Dayu jujur sekali ya sama orang tuanya ya. Tak kira dia embat itu Dayu. Yang kedua ada rokok non-filter. Nah, yang filter itu kan kalian lihat warna berbeda. Coba kalian lihat filternya. Yang pertama itu warnanya agak keorangan atau coklatan. Sedangkan yang non filter itu dia biasanya langsung putih, langsung sampai ke atas. Ya, kalau yang filter itu kan nikotinnya sudah disaring, sedangkan yang non filter itu langsung nikotinnya langsung masuk ke dalam tubuh seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan mengapa rokok perlu diawasi. Ya, bahan-bahan rokok itu banyak sekali ya, anak-anak. Bisa kalian lihat. Yang pertama itu ada hidrogen cyanida. Bayangkan, cyanida itu racun. Racun. Dayu katanya sering beliin bapaknya rokok. Berarti sedikit demi sedikit racunnya itu bisa masuk ke dalam tubuh. Yang kedua ada pembersih lantai. Terus ada pelarut industri, ada racun tikus, bahan pembersih lantai, ada karbon monoksida, ada penghapus cat kuku, ada bahan bakar korek api juga, bahan bakar spiritus, dan masih banyak sekali. Dan bahan-bahan itu penyebabnya kalian bisa terkena kanker kalau itu kalian hisap rokoknya ya. Maka daripada itu kita harus menghindari namanya rokok. Nah, tadi Pak dengar dari Samadi Eka Dana. Halo, Samadi Eka Dana. Halo. Iya, Bapak. Iya. Ya, katanya tadi membahas masalah rokok elektrik ya, Pak? Ya, Samadi ya. Iya, Pak. Ya, nah rokok elektrik ini adalah rokok yang sudah modern, yang sudah berbentuk alat elektronik dengan baterai sebagai sumber energi. Ya, anak-anak sekalian bisa melihat ya, seperti ini gambar rokok elektrik. Jadi, rokok elektrik itu banyak sekali berbagai macam bentuknya. Ya, bisa kalian lihat, ada yang berbentuk seperti pulpen yang dimasukkan ke dalam kantong. Ada yang bundar seperti ini, besar. Terus nanti dimasukkanlah liquidnya ke dalam ini. Nanti bisa dicas dan bisa dipakai. Ya kalau bisa kalian hindari ya rokok elektrik seperti ini, karena kan rokok elektrik seperti ini lebih banyak sekali efek sampingnya. Nah, anak-anak biar kalian tahu, kalian bisa lihat rokok elektrik itu bahan-bahannya seperti apa. Ya, yang pertama itu ada nikotin. Mungkin ada yang tahu nikotin itu apa? Sudiarsana, gimana nikotinnya? Nikotin belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya. Nah, nikotin Ya. itu bersifat sangat adaptif. Bisa merusak paru-paru. Kalau misalnya Pak Sudiarsa pernah merokok, itu bahaya sekali kalau kena paru-paru ya. Nah, selanjutnya ada Vitalit Organic Compound. Nah, inilah dia yang mudah menguap, menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada distetil, merupakan bahan perasa yang dikaitkan dengan penyakit paru-paru serius. Saja. Seperti itu banyak dampaknya buat kesehatan kalian. Makanya harus hati-hati dengan rokok elektrik ya. Dan ada juga formaldehida, yaitu zat penyebab daripada kanker. Ya, lebih baik dihindari ya, biar tidak terkena kanker, nanti tidak ada cara penyembuhannya. Pak punya pertanyaan sekarang. Kira-kira kalian tahu nggak bagaimana ciri-ciri perokok?
Ayo, siapa bisa? Kadek Sudiarsana, bagaimana ciri-cirinya? Kalau ciri-cirinya adalah bibirnya hitam, Pak. Karena sering merokok. Hitam, ya. Lagi, tambah lagi, yang lain, coba Pak tunjuk ya. Misalnya Rika. Nah, Rika, gimana Rika? Ciri-cirinya? Gusinya biasanya dia agak kehitaman, Pak. Ini agak hitaman, bagus sekali ya. Lanjut lagi, ada Sang Made Ekadana. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya selalu Pak, karena habis dibeliin rokok sama gue. Ya, bagus sekali ya. Betul sekali. Kalau kita udah beliin rokok, pastinya uang kita itu kan pasti akan berkurang. Kan tidak punya uang jadinya ya. Ya, Pika, bagaimana Pika? Ciri-cirinya? Pika, bagaimana? Giginya warna kuning, Pak. Oh, giginya warna kuning. Ya, tadi udah mirip-mirip ya sama Rika ya. Rika katanya giginya hitam, sekarang Pika katanya giginya kuning ya. Ayo, Frida, gimana Frida? Bau, Bapak. Orang yang merokok itu bau. Oh, bau. Aduh, Frida di mana kok tahu bisa bau? Bapak saya merokok, Pak. Bau dia. Wih, kasihan Frida ya. Ya, kalau bisa ya dihindari ya. Ya, sekarang kita lihat ciri-ciri yang pertama itu kantong mata tidak segar. Ya, sendiri ya. Dari kantong matanya agak besar karena kurang segar dia. Karena saat nikotinnya itu masuk ke dalam tubuh, makanya seperti ini. Yang kedua, gigi berwarna kuning. Nah, tadi kan Pika sudah bilang giginya berwarna kuning. Hati-hati ya. Inilah contoh ada gambar rokok yang giginya berwarna kuning. Kita lanjut lagi. Cepat berubah. Nah, efek sampingnya juga bisa membuat kalian itu cepat memiliki uban di kepala, di rambut kalian ya. Kita bisa lihat dari gambar ini, ya, seorang wanita sudah beruban. Padahal dia misalnya usianya masih muda, seperti itu ya. Selanjutnya ada kulitnya kering. Nah, kalian pasti pernah melihat ada orang yang merokok itu kulitnya agak kering-kering seperti itu ya. Betul sekali ya. Lanjut lagi, ada pinggangnya berlemak. Ya, seperti itu ciri-cirinya ya. Pinggangnya berlemak, terus juga keriput. Keriput itu bukan di wajah saja, keriputnya bisa di tangan juga. Ya, selanjutnya, apa saja yang mendorong sih perokok? Seorang itu menjadi perokok? Kira-kira apa yang mendorong? Ayo, siapa yang bisa? Pergaulan, Pak. Ya, Rika katanya dari pergaulan. Betul sekali, Rika. Ayo, tambahkan lagi. Siapa lagi? Madi Astaul. Ya, Madi Astaul gimana? Karena ingin kelihatan gagah, Pak, di depan teman-temannya. Kan gagah katanya maco ya. Betul sekali. Ayo, tambahkan lagi. Siapa lagi mau menambahkan? Silakan. Kadek Sudiarsana, ya. Kadek Sudiarsana. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Saya mungkin Orang? ingin coba-coba, Pak. Ingin coba-coba. Dan benar kata teman Oh. saya tadi, katanya kalau nggak merokok itu nggak gentle katanya. Katanya. Gitu. Karena saya pernah digitukan, tapi pengaruh begitu, Pak. Ya, betul sekali ya dibilang seperti itu. Nah, lanjut lagi ada Pika Widyastuti. Pika bagaimana? Menghilangkan rasa stres, Pak. Menghilangkan rasa stres. Pika pernah merasakan stres ya juga ya, tapi nggak sampai menjadi perokok. Katanya orang-orang. Oh, katanya orang-orang. Nah, selanjutnya ada Sang Made Ekadana.
Ya, kira-kira apa sih yang mendorong seorang itu menjadi perokok, Sang Madi? Ya Pak, kalau kata kakak saya merokok tuh lebih setia daripada pacar Pak. Kalau pacar bisa putus, kalau rokok selalu menemani saat diputusin pacar Pak. Oh, seperti itu ya alasannya di pacar. Tapi kok misalnya sudah habis gimana? Beli lagi Pak. Kan aja. Iya, itu udah sama saja kan ya mengurangi uang yang ada di dompet kita juga ya. Ya. Nah, faktor-faktor pendorongnya itu Pak sekarang jelaskan ya. Yang pertama ingin mencoba cita rasa dan mudah didapat. Ya, bisa diperhatikannya anak-anak ya. Cita rasa rokok itu ada macam jenis. Coba bayangkan sekarang, rokok elektrik aja sudah banyak sekali rasa buahnya. Bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada sodium waterberry, ada strawberry lemon, ada lagi yang lain, campur-campurannya banyak sekali ya. Nah, inilah kalian agar bisa menjadi seorang perokok seperti itu. Selanjutnya ada juga cita bikin menggoda biasanya. Ya, ada yang mungkin suka coklat di sini? Ada ya? Suka coklat siapa? Oh, Pika. Yang suka coklat? Suka, Pak. Nah, walaupun suka tapi harus hati ya. Baru ditawari sama teman di rokok elektrik untuk rasa coklat, ikut nanti ya. Dayu gimana Dayu? Kalau di cita rasa ini apa yang ya? Cita rasanya apa sukanya? Coklat. Coklat juga. Nah, dia yang menyebabkan seseorang itu menjadi tertarik karena mereka membuatkan liquid itu sesuai dengan keinginan daripada konsumen seperti itu. Maka kita harus lebih waspada. Kalau sudah kita terjebak untuk merokok itu berbahaya nanti bagi kesehatan. Nah, tadi ada yang bilang katanya ingin tampil maco, gaul, dan dianggap dewasa. Ya, itu sekali ya. Nah, sebenarnya itu anggapannya itu salah sebenarnya. Coba bayangkan, di sini ada 2 gambar. Masa sama benda kecil itu aja kalian tuh takut, takluk, dan ketergantungan. Bayangkan saja. Harusnya kalian itu bisalah jaga kesehatan. Karena kalau kita tidak jaga kesehatan, nanti kalau kita sakit kan kita sulit juga mencari dokter untuk berobat, apalagi pada masa pandemi ini. Ya. Yang selanjutnya ada setia kawan. Nah, kadang-kala kan kalian kalau misalnya diajakin rokok, kalau kalian tidak ikut rokok, kalian itu bukan orang yang setia kawan. Kalau gitu jangan ikutlah di pergaulan kami seperti itu. Ada yang pernah mengalami nggak seperti itu? Kira-kira sama Deka Dana pernah ditawari rokok? Pernah Pak. Bagaimana? Ditolak apa diterima? Kalau dipaksa mau, kalau enggak Pak. Oh itu, wah. Iya, Sang Madi, lebih bagus ditolak saja ya untuk kesehatan kita ya. Iya Pak. Ada yang bilang persepsi. Iya, ada bilang persepsi bahwa rokok itu dapat menghilangkan rasa stres. Nah, tadi kan bilangnya, siapa yang bilang tadi yang menghilangkan rasa stres? Pika ya? Iya, Pak. Iya. Nah, kadang-kala kan misalnya Pika itu kan belajar ujian. Nah, pada saat ujian, sebelum ujian itu kan pastinya Pika itu belajar mata pelajaran yang banyak sekali dan mengakibatkan Pika itu kadang-kala merasa stres. Nah, kadang kalau misalnya bagi yang laki-laki nih, kadang kan pelampiasannya yaitu merokok. Kalau udah merokok seperti itu, ya otomatis katanya sih ya bisa menenangkan, tapi itu untuk sementara. Nah, setelah habis rokoknya lagi mas stres seperti itu.
Nah, kalau bisa kita janganlah sampai mempunyai persepsi bahwa bisa menghilangkan stres. Dengan kita berdoa, memohon juga agar kita bisalah sukses dalam mengikuti ujian dan juga kita belajar dengan baik ya. Oke, kita lanjut. Mengusir rasa sepi, jenuh, dan galau. Nah, siapa di sini yang sering sepian? Mungkin ada yang jenuh, ada yang galau. Mungkin sepi karena ditinggal pergi pacar, atau jenuh mungkin karena pembelajarannya terus daring aja. Atau mungkin galau, apa tuh namanya, pacarnya nggak terlalu rungu dengan kita, gimana? Ada yang pengalaman nggak? Dayu udah senyum-senyum. Kalau daring apa nggak pernah pengalaman? ketemu sama pacar. Oh, kasihan Dayu ya. Sampai seperti itu katanya daring juga ya. Ya, kalau bisa jangan ya seperti gambar yang nomor 2 ya. Jadi perokok ya, berbahaya buat Dayu. Karena kan ke depan kan Dayu kan punya gini nanti, ingin menikah dan punya anak. Jadi harus jaga dari sekarang. Berbahaya juga bagi janin ya. Nah, lanjut lagi. Kira-kira apa sih dampak rokok bagi tubuh kita? Sekarang dampaknya. Silakan yang bisa jawab bisa angkat tangan. Dampak rokok. Coba Frida, dampak rokoknya apa? Gini Pak, bisa membuat mandul. Oh, bisa membuat mandul. Ya, apalagi dari Sang Madeka Dana, apa kira-kira dampak rokok? Kecanduan, Pak. Oh, kecanduan. Ya, bagus sekali ya. Nah, Made Astaul, kira-kira apa sih dampak rokok? Kanker, Pak. Kantong kering. Oh, kanker. Kantong kering. Waduh, itu istilah itu. Ya, bukan penyakit itu ya, itu istilah ya. Lanjut lagi, ada Kadek Sudiarsana. Apa kira-kira dampaknya? Bisa hipoten, Pak. Oh, bisa impoten, ya. Kalau sudah impoten itu berbahaya ya. Nah, lanjut lagi, apa kira-kira Pika? Penyakit gigi sama mulut, Pak. Penyakit gigi, ya betul sekali ya. Penyakit gigi juga bisa merusak gigi, bisa sakit gigi kalian. Terus bau mulutnya juga. Kalau orang perokok itu pastinya ya, kalau misalnya habis makan, merokok, pas habis itu pasti udah bau sekali mulutnya, bau rokok. Terus apa tuh namanya, pada saat mandi juga, keringatnya itu luar biasa ya. Nah, kita masuk ke ice breaking lagi, biar kita tambah semangat. Kan kalian sudah lemas sekali, Bapak lihat. Nah, kira ada berapa banyak gambar sih di sini? Silakan diangkat tangan. Ada berapa banyak gambar? Orang pada foto di atas. Tiga. Gambar orang ada berapa? 4. Ada 4. Ya, jawabannya yang benar itu 4. Yang ini 1, 2. Orang ini lagi 1, 4. Nah, sekarang Pak akan jelaskan apa itu dampak-dampak daripada negatif rokok ya. Yang pertama itu ada tadi bilang ya, dari Pak Made, Pak dengar itu katanya kanker kantong kering ya. Bukan, kanker itu kan, kanker adalah suatu penyakit. Penyakit itu menyebabkan kematian pertama dari bahaya merokok. Coba kalian lihat, perhatikan dengan seksama. Yang pertama itu ada gambar paru-paru yang normal. Itu warnanya udah merah muda. Sedangkan bagi yang sudah merokok, paru-parunya itu sudah berubah warna dia. Berubah menjadi agak kehitaman atau kecoklatan. Karena zat-zat nikotin itu masuk ke dalam paru-paru kita. Seperti itu. Yang kedua, perokok dan penyakit jantung. Merokok juga bisa menyebabkan sakit jantung. Bayangkan, kalian kalau misalnya di perokok aktif atau pasif,
itu bahaya sekali ya. Sedikit demi sedikit nikotin masuk ke dalam tubuh dan bisa masuk ke jantung kalian. Nah, jantung kalian coba kalian lihat pada gambar ini, warnanya agak hitam-hitaman ya, karena kan sudah nikotinnya sudah masuk. Jadinya menyebabkan bisa menjadi penyakit jantung. Selanjutnya ada kolesterol tinggi. Nah, merokok itu meningkatkan kadar kolesterol. Jadinya kita bisa lihat orang merokok ini perutnya itu agak buncit gitu ya. Mungkin Dayu bapaknya buncit ya? Iya, Pak. Nah, betul sekali ya. Makanya kita sebenarnya harus bisa lah untuk menghindari namanya merokok. Karena itu berbahaya sekali bagi kesehatan kita. Nah, di sini ada komplikasi diabetes. Yang pertama itu ada penyakit jantung, komplikasinya ya. Ada stroke, ada impoten juga, tadi ada yang bilang impoten. Terus ada glaukoma, kebutaan. Terus ada gigi goyang tanggal. Gigi goyang tanggal itu maksudnya giginya itu bisa bergoyang. Kalau misalnya diambil atau dipegang itu bisa tanggal dia dengan sendirinya. Karena kita kan sudah merokok seperti itu. Ada infeksi kaki. Bayangkan, kaki kalian mau nggak diamputasi? Itu berbahaya sekali loh rokoknya buat kesehatan. Dan yang terakhir itu ada kerusakan ginjal yang menyebabkan harus cuci darah. Bayangkan, kalian setiap 3 hari itu cuci darah. Berapa banyak uang yang kalian keluarkan? Maka daripada itu, kalau bisa kita jauhi rokok ya, untuk kesehatan. Nah, bahaya merokok bagi kesehatan itu ada 5 ya. Ya, kira-kira masihkah Anda berniat untuk merokok? Tidak ya? Nah, materi kita kan sudah selesai hari ini. Jadi, sebelum kita menyelesaikan materi ini, Pak ingin memberikan kalian LKKPD ya. LKKPD ini bisa kalian nanti jawab di Google Classroom-nya, atau mungkin kalian jawab di WA Group ya. Nanti Pak yang kirim nanti ya. Nanti untuk jawabannya bisa kalian kirim jam 6 sore ya. Nah, karena waktu kita kan sudah habis, di sini Pak menyimpulkan apapun alasannya kita seharusnya sejak dini menghindari rokok. Sebab efek merokok dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi kita, baik dari segi ekonomi maupun gangguan kesehatan yang bisa membawa kita kepada kematian. Ya, karena waktu kita sudah habis, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini dalam layanan bimbingan klasikal. Tadi kita memulai dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa kembali. Ya, silakan Pika. Ya Pak, terima kasih. Ya, kita akhiri kegiatan layanan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pika atas bantuannya. Ya, silakan Pak Eka lanjut ke konseling. Ya, terima kasih. Sekarang saya pilih konseli saya, yaitu Pak Kadek Sud. Bagaimana Bapak? Dimulai? Ya, bagaimana Pak Kadek? Sudah bisa dimulai? Oke, sip. Oke, saya sudah siap juga. Hari ini, Bapak, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mari silakan masuk, Dik. Terima kasih, Bapak. Maaf, ini dengan siapa ya? Oh, saya Pak, dari kelas 12 UTIK
OTKP yang menghubungi Bapak untuk diadakan konseling hari ini tuh Pak. Oh iya, Pak lupa ini karena kebanyakan orang, makanya Pak bingung juga. Ya, bagaimana kabarnya sekarang, Dik? Astungkare, sehat Pak, baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Ya, keadaan Bapak juga baik, Astungkare juga ya. Bagaimana tadi proses belajar di kelas? Menyenangkan ya? Sangat menyenangkan sekali. Iya, Soalnya dapat tadi pelajaran apa? di mata pelajaran administrasi perkantoran Pak. Iya, bagus sekali ya. Pasti adik sekarang merasa gembira ya. Apakah adik sudah pernah mengikuti layanan bimbingan konseling? Belum pernah Pak. Oh, belum pernah ya. Nah, Pak di sini jelaskan ya, apa itu konseling ya. Silakan adik dengarkan baik-baik. Konseling ini adalah konseling adalah bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor agar konseling itu nantinya mampu memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya. Nah, di dalam konseling ada beberapa asas juga ya, Dek ya. Nah, asas-asas itu ada 3. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, dan yang terakhir ada asas kesukarelaan. Nah, asas yang pertama yaitu adalah asas kerahasiaan, di mana Bapak itu sebagai konselor akan menjaga rahasia adik, apapun yang adik sampaikan Pak akan jaga dengan baik. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana nanti adik itu harus terbuka dengan Bapak, apapun permasalahan yang adik alami. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, yaitu adik datang ke sini dengan sukarela itu tanpa paksaan, artinya tidak dengan paksaan orang tuanya atau mungkin teman-teman adik ya. Bagaimana? Apakah adik paham? Oh iya Pak, sudah paham Pak. Baru saya memahami Pak. Iya, bagus sekali ya dia. Nah, pertemuan hari ini kita batasi ya, yang sekitar 30 menitan atau kurang lebih 45 menit. Dengan adanya waktu singkat ini, mohon adik juga bisa memanfaatkan waktu yang ada ya. Kalau misalnya pertemuan kita itu belum selesai sekarang, kita akan adakan nanti pertemuan yang berikutnya. Iya Pak. Baiklah, tadi adik sudah menyepakati waktu dalam proses konseling ini. Nah, sekarang Pak ingin adik ceritakan apa masalah yang adik alami saat ini. Jadi begini Pak, saya itu sebenarnya ingin berhenti merokok. Tapi masalahnya ya ketika saya bersama teman-teman, saya kembali merokok Pak. Begitu. Ya, Pak sebenarnya bangga sekali ya sama adik ya. Udah ada niat adik untuk berhenti merokok. Itu suatu langkah yang sangat baik sekali. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, tadi Pak dengar-dengar ya, katanya adik berhenti merokok, tapi ketika bersama teman-teman adik, itu kembali lagi merokok, seperti itu. Betul ya adik ya? Iya Pak, jadi begitulah masalahnya ya. Ketika bersama teman-teman terkadang merasa tidak enak Pak. Ya karena mungkin alasan kebersamaan dengan teman-teman akhirnya jadi kembali lagi ikut merokok Pak. Seperti itu ya dia. Nah, sebelumnya orang tua adik itu sudah mengetahui ya kira-kira adik itu perokok? Sudah Pak. Sudah mengetahuinya ya. Bagaimana sikap orang tua adik saat itu? Sudah mengetahui Pak. Ya, orang tua saya sudah capek menasehati saya. Ya, kemarin kebetulan 1 bulan yang lalu saya sudah terkena dampak dari rokok ini Pak. Ya, saya kambuh penyakit yang ada dalam diri saya itu asmanya Pak. Gitu. Iya, kambuh dan dokter bilang paru-paru saya sudah sedikit rusak. Jadi kalau masih tetap merokok
bisa lebih parah dari saat ini. Nah, karena itu juga alasan kenapa saya ingin berhenti merokok, Pak. Seperti itu ya. Apa Bapak Ibu adik itu udah pernah menasihati adik untuk tidak merokok lagi? Iya sudah, Pak. Ibu menasihati saya, Pak, agar jangan merokok lagi. Nah, setidaknya kalau belum berhenti tapi mengurangilah. Itu kata Bapak saya kemarin, Pak. Saya sering dinasehati oleh Bapak sama Ibu saya. Nah, permasalahannya itu ada pada adik sendiri ya. Sebenarnya adik kan sudah merasakan dampak rokok itu. Dan itu orang tua adik sudah menasihati adik untuk berhenti merokok. Iya, Pak, jadinya saya bingung, Pak. Harus bagaimana. Di satu sisi saya merasa nyaman. Tapi di sisi lain saya merasa menyesal ketika kembali merokok, Pak. Ya, Bapak memahami apa yang adik rasakan saat ini. Terus saya harus bagaimana lagi nih, Pak? Begini, Dik. Sudahkah adik itu menenangkan diri adik kalau memang benar-benar adik ingin berhenti merokok? Seperti contohnya yang menuliskan kata-kata yang ada di kertas atau mungkin menuliskan atau mengetik di HP adik. Belum, Pak. Belum Oh, pernah belum. sama sekali, Pak. Jadi adik belum pernah bisa sepenuhnya untuk berhenti merokok ya? Iya, Pak. Karena itulah saya merasa bingung bagaimana cara agar saya benar-benar untuk berhenti merokok, Pak. Nah, di sini mungkin adik belum memahamkan sepenuhnya di dalam diri adik untuk berhenti merokok. Betul ya? Ya mungkin begitu, Pak ya. Yang jadi permasalahan ketika saya sedang bersama teman-teman saya, Pak, saya pasti merokok lagi. Karena terus diminta sama teman-teman dan alasan kebersamaan, Pak. Nah, jadi adik merasa tidak yakin dengan diri adik terhadap teman-teman adik karena adik ini tidak merokok lagi. Walaupun sebenarnya adik sendiri sudah tahu apa sih dampak daripada merokok sampai adik itu sudah masuk rumah sakit waktu ini. Iya, betul sekali, Pak. Jadi saya merasa bingung bagaimana caranya agar teman-teman mengerti dengan kondisi saya saat ini, Pak. Nah, apakah adik itu sudah mengutarakan kepada teman-teman adik bahwa tidak ingin jadi perokok? Belum, Pak. Tapi saya ingin mencoba menyampaikan kepada teman-teman ya bahwa saya ingin berhenti merokok. Nah, di samping itu dalam kondisi bagaimana adik harus mengungkapkan kata-kata itu kepada teman-teman adik? Pada saat ketika lagi kumpul rame-rame, Pak. Nah, itu debat sekali, Dek. Jadi adik harus berkomitmen dulu pada diri adik sendiri bagaimana adik itu terus menolak ketika teman-teman adik itu menawari adik itu rokok, seperti itu. Baik, Pak, saya akan mencobanya, Pak. Jadi sekarang Bapak ingin adik merumuskan dengan jelas bagaimana seharusnya adik lakukan agar bisa benar-benar berhenti merokok. Coba rumuskan cara-caranya ya. Baik, Pak. Yang pertama, saya harus yakinkan diri saya lebih terdahulu agar tidak lagi merokok, Pak. Yang kedua, saya juga akan membuat catatan kenapa saya ingin berhenti merokok dengan membuat catatan di HP, Pak. Sehingga saya akan selalu membaca dan mengingat. Membuat catatan itu. Terus yang ketiga, saya akan membangun atau membuang pernak-pernik yang berbau rokok, Pak. Misalnya seperti asbak, korek, atau koleksi-koleksi kotak rokok di kamar saya, Pak. Yang keempat, mengalihkan keinginan untuk tidak merokok, misalnya dengan mengunyah permen. Terus saya juga akan menolak secara tegas ajakan dan tawaran dari teman-teman saya pada saat merokok dengan baik, Pak. Saya kira itu 4 yang jadi komitmen saya saat ini, Pak. Ya, bagus sekali adik ya. Bapak sangat senang sekali mendengar, melihat keantusiasan adik itu, adik sudah dapat merumuskan tujuan agar bisa berhenti merokok secara baik.
dan jelas juga ya. Terima kasih, Pak. Nah, Pak dapat menyimpulkannya apa yang adik tadi. Yang pertama, adik harus meyakinkan diri terlebih dahulu agar tidak lagi merokok. Yang kedua, adik akan membuat catatan kenapa adik ingin berhenti merokok dengan membuat catatannya itu di HP atau di kertas agar bisa dilihat dan bisa diingat juga. Yang ketiga, adik akan membuang pernak-pernik yang berbau rokok, misalnya asbak. Yang keempat, adik akan mengalihkan keinginan untuk tidak merokok dengan cara mengunyah permen karet. Dan terakhir akan menolak secara tegas dan tawaran dari teman-teman adik untuk tidak merokok, seperti itu. Iya, Pak. Sekarang kalau boleh tahu, kapan adik akan melakukan perubahan itu? Mungkin sebentar lagi, Pak, saya akan melakukannya, Pak. Ya, bagus sekali ya. Lakukan apa yang ingin adik lakukan. Nah, Pak, sekarang bertanya, gimana sih perasaan adik sekarang ini? Perasaan saya saat ini merasa sangat senang sekali, Pak. Saya akan berjanji dengan diri saya untuk melakukan perubahan itu secara maksimal, semaksimal mungkin. Yang saya usahakan ini semoga bisa berjalan, Pak. Ya, Dik. Betul sekali. Nah, kebetulan waktu konseling kita itu sudah berakhir, jadi kita akhir ya untuk konseling hari ini. Kalau misalnya adik ada permasalahan kembali, adik bisa menemui Bapak ya untuk melakukan konseling kembali ya. Iya, Pak, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas apa yang telah Bapak sampaikan. Semoga saya bisa berubah menjadi lebih baik. Setelah ini, kalau begitu saya permisi ingin kembali ke kelas, Pak, untuk melanjutkan mengikuti pembelajaran. Selamat pagi, Bapak. Iya, Dik. Sama-sama. Selamat pagi.